Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai al-musyarakah. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Wahyu Afiq Muhammad, terus ada Faratiska, Galih Suryo, dan Kamal Aprilia. Pengertian: al-musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan. Landasan syariah yang pertama yaitu ada pada Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 12 dan surat Sad ayat 24. Kedua ayat tersebut menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam pemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa pengkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Syad terjadi atas dasar akad. Selanjutnya yaitu Al-Hadis. Terdapat pada hadis riwayat Abu Daud nomor 2936 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim. Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan pengkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan, menjauhi pengkhianatan. Dan yang terakhir, ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Jenis-jenis al-musyarakah. Al-musyarakah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan yang kedua yaitu musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di antara dua orang atau lebih dan setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyawarah dan sepakat membagi keuntungan dan kerugian. Slide selanjutnya yaitu sirkah wujuh. Sirkah wujuh sendiri adalah kontrak antara dua atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis baik secara ahli dalam berbisnis. Jenis musyawarah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit dan menjual secara tunai. Berbagai keuntungan dan kerugian berdasarkan pada jaminan kepada penyuplai yang disertakan oleh mitra. Contoh dari sirkah wujuh sendiri yaitu ada dua orang yaitu A dan B adalah tokoh yang dipercaya berdagang. Lalu A dan B bersikah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang, misalnya C, secara kredit. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli atau bisa disebut dengan musyawarah piutang. Selanjutnya itu sirkah mudharabah. Sirkah mudharabah adalah perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas maupun kuantitas harus sama dan keuntungannya dibagi rata. Untuk contoh sirkah mudharabah sendiri adalah A sebagai pemodal memberikan modalnya 10 juta kepada B dan B yang bertindak sebagai pengelola modal dalam usaha perdagangan umum. Lalu keuntungan dari penjualan tersebut dibagi sesuai kesepakatan, misal A mendapatkan 60% dan B mendapatkan 40%. Slide ketujuh yaitu aplikasi dalam perbankan. Aplikasi dalam perbankan yaitu ada dua. Yang pertama perbankan proyek. Perbankan proyek adalah di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Apabila proyek sudah selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang disepakati untuk bank. Yang kedua yaitu modal ventura. Modal ventura adalah musyawarah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu bank melakukan investasi atau menjual sebagian sahamnya baik secara singkat atau bertahap. Manfaat yang pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat. Kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau usaha bank, sehingga tidak akan mengalami negatif spread. Yang ketiga,
pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas sesuai dengan usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Lalu resiko. Yang pertama ada side streaming. Nasabah tidak menggunakan dana tersebut atau bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Yang kedua, lalai dalam kesalahan atau disengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan nasabah bila nasabahnya ini tidak jujur. Slide 9, penjelasan dari skema al-musyarakah. Dari skema yang ada pada slide 9, bahwasannya musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, yaitu antara anggota dengan pihak koperasi atau bank syariah. Masing-masing pihak ini memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggotanya atau nasabah. Bahwa dalam pembagian keuntungan tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungannya. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak.